tengah badan saya dari kelas 11 IPA 1. Saya 11 IPA 1 saya akan menjelaskan tentang pengertian nafza dan pengertian nafza menurut para ahli. Baiklah, nafza itu adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sedangkan setelah itu nafza adalah zat adiktif yang mempengaruhi fisik manusia dan psikologi manusia, serta menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Yang termasuk dalam zat adiktif adalah narkotika, psikotropika, zat adiktif yang lainnya. Menurut Hawari tahun 1991, kepanjangan nafza adalah narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Setelah itu beliau mengatakan bahwa orang yang menyalahgunakan nafza itu dapat menyebabkan ketergantungan, mabuk, fly, giting, hype, dan dapat mengubah tingkat kesadaran penggunanya. Sedangkan menurut ahli yang kedua yaitu Davidson dan Neil tahun 2001 bahwa alkohol juga dapat menaikkan kadar serotonin dan dopamin yang dapat menyebabkan penggunanya merasa mengalami hidup sangat menyenangkan. Oke, baiklah, masuk lagi ke ahli yang ketiga yaitu Budiarta tahun 2000. Baiklah, Budiarta menyebutkan bahwa nafza merupakan obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa nyeri, hilangnya kesadaran, dan menurunnya tingkat kesadaran bagi penggunanya. Baiklah, kita masuk lagi ke ahli yang keempat yaitu dari seorang ahli yang bernama Yatim tahun 1998 yang menyebutkan bahwa yang termasuk dalam nafza adalah segala jenis obat-obatan yang menimbulkan ketergantungan dan antara lain narkotika dan obat penenang saraf lainnya yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menenangkan diri seseorang. Oke, baiklah, kita masuk ke ahli yang terakhir yaitu Barlow dan Duran pada tahun 1995 menyebutkan bahwa nafza itu terbagi menjadi empat. Nafza itu terbagi menjadi empat yaitu stimulan, halusinogen, opiat, dan yang terakhir adalah depresan. Oke, baiklah, kita lanjut ke penjelasan empat tersebut. Oke, yang pertama adalah depresan. Depresan adalah zat-zat yang dapat menyebabkan seseorang itu mendapatkan perilaku tenang. Baiklah, yang kedua adalah stimulan. Stimulan adalah zat-zat yang dapat menyebabkan seseorang penggunanya menjadi lebih aktif dan lebih waspada. Kemudian masuk yang ketiga yaitu opiat. Opiat adalah zat yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit terhadap penggunanya. Kemudian yang terakhir adalah halusinogen. Halusinogen adalah zat yang berfungsi untuk menyebabkan para penggunanya itu mendapatkan rasa halusinasi dan persepsi menyebabkan halusinasi. Oke, sekianlah penjelasan tentang nafza dan penjelasan menurut para ahli yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada kalian yang telah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Ingat untuk stay at home, stay semuanya. Oke? And stay healthy. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.